Jika teman-teman menemukan link aneh seperti itu, jangan diklik. Karena itu salah satu cara pornografi masuk dan merusak kehidupan kita sebagai remaja Indonesia. Lalu, apa itu pornografi? Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang definisi pornografi. Untuk definisi pornografi, sumber yang pertama kami ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Tapi teman-teman, terlihat tidak PowerPoint-nya? Kurang ya? Oke, kita perbesar dulu ya. Nah, pengertian dari pornografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua makna. Yang pertama yaitu penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi. Adapun makna yang kedua dari kata pornografi yaitu bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi. Berikutnya adalah definisi pornografi menurut sumber yang kedua, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Nah, yang dimaksud dengan pornografi, teman-teman, yaitu merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sekarang kita udah tahu kan definisi dari pornografi. Faktor apa saja yang mempengaruhi para remaja candu terhadap pornografi dan jenis media apa saja yang memiliki unsur-unsur pornografi? Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa aja sih faktor penyebab kecanduan terhadap pornografi pada kalangan remaja. Nah, yang pertama adalah pola asuh yang keliru. Teman-teman, menjadi orang tua tidak semudah yang kita pikirkan. Karena apa? Karena orang tua adalah sekolah atau madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ketika orang tua dalam mengasuh anaknya menggunakan metode yang kurang tepat, maka hal ini dapat berdampak terhadap perkembangan psikis pada anaknya. Inilah yang mengarahkan anak menjadi candu terhadap pornografi karena adanya kesalahan dalam pola asuh anak. Oleh karena itu, orang tua harus benar-benar memperhatikan metode yang ia gunakan dalam mengasuh anak. Yang kedua adalah penasaran. Dengan adanya penasaran yang timbul pada kalangan remaja, maka hal inilah yang memicu mereka untuk mengakses konten-konten pornografi, apalagi didukung dengan pola asuh yang keliru, yang tidak memberikan informasi dan edukasi mengenai seks. Oleh karena itu, rasa penasaran yang timbul inilah yang dapat mengakibatkan para remaja dapat menjadi candu terhadap konten pornografi. Selanjutnya adalah terpengaruh teman. Nah, faktor yang ketiga ini sebenarnya ada keterkaitannya dengan faktor-faktor sebelumnya. Kok bisa? Gini nih, ketika anak yang mendapatkan pola asuh yang keliru oleh orang tuanya, kemudian dia mengalami perkembangan serta pertumbuhan karakter yang tidak seharusnya, lalu muncullah rasa penasaran dengan konten-konten pornografi dan didukung dengan pengaruh teman sebayanya. Hal inilah yang membuka pintu lebar bagi seorang remaja dalam mengalami kecanduan terhadap konten pornografi. Oke, yang terakhir adalah tidak sengaja terkena pornografi ketika mengakses internet. Nah, yang terakhir adalah ketidaksengajaan. Sebenarnya gini ya teman-teman, ketidaksengajaan ini bisa menjadikan seseorang anak bisa menjadi candu atau mungkin tidak menjadi candu, tergantung kepada diri masing-masing lagi. Kapan dia bisa menjadi candu? Ketika dia tidak bisa menahan dirinya untuk berhenti menonton konten pornografi. Lalu, kapan dia bisa tidak menjadi candu? Sebaliknya nih, yaitu ketika dia bisa dan berhasil menahan dirinya untuk menonton konten pornografi. Oh iya, sebenarnya masih banyak ya faktor penyebab kecanduan pornografi. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan membahas lebih detail lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis media apa aja nih yang bisa digunakan untuk mengakses konten pornografi. Oke, yang pertama adalah media audio. Seperti yang kita ketahui ya,
bahwa media audio ini adalah media yang berisikan pesan yang hanya diterima melalui indera pendengaran kita aja. Contohnya seperti apa? Seperti radio, kaset, telepon, podcast, dan lain-lain. Yang kedua adalah media visual. Nah, jenis media yang kedua ini yang isi pesannya hanya bisa diterima dengan indera penglihatan kita aja, seperti koran, majalah, buku, tabloid, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah media audiovisual. Kalau jenis media audiovisual ini yang berarti gabungan ya dari media audio dan media visual. Berarti isi pesannya itu bisa kita terima dengan indera penglihatan dan pendengaran sekaligus. Seperti program televisi, film layar lebar, video, DVD, VCD, game komputer, dan lain-lain. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih hingga saat ini, hampir semua manusia memiliki handphone masing-masing, tanpa terkecuali, mulai dari yang usia masih balita hingga lansia. Dengan adanya fenomena seperti ini, maka membuka peluang bagi kalangan remaja dalam mengakses konten pornografi, apalagi jika dalam penggunaan smartphone tersebut tidak mendapatkan pengawasan yang ketat oleh orang tua. Tahukah teman-teman bahwa ada regulasi yang mengatur tentang konten pornografi? Berbicara mengenai pornografi, telah ada beberapa undang-undang yang mengatur substansi yang dimaksud. Antara lain yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUH Pidana. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau UU Pornografi. Dalam bab 14 KUH Pidana diatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan, tetapi tidak diatur mengenai definisi kesusilaan. Demikian juga dengan UU ITE. Pada pasal 27 ayat 1, mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dari ketiga undang-undang yang dimaksud, pasal 1 angka 1 UU Pornografi lebih jelas memberikan definisi mengenai pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Kemudian secara teoritis normatif, foto atau rekaman video hubungan seksual disebut dengan pornografi, di mana foto atau rekaman tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat a. persenggaman termasuk persenggaman yang menyimpang, b. kekerasan seksual, c. masturbasi atau onani, d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, e. alat kelamin atau f. pornografi anak. Dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 UU Pornografi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri atau kepentingan pribadi. Adapun regulasi tersebut mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan pornografi. Dalam hal pria dan wanita saling memberikan persetujuan untuk perekaman video seksual mereka, dan foto serta video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri, sebagaimana dimaksud dalam pengecualian yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 UU Pornografi. Maka tindakan pembuatan dan penyimpanan yang dimaksud tidak termasuk dalam ruang lingkup membuat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UU Pornografi. Dalam hal pria atau wanita melakukan pengambilan gambar atau perekaman hubungan seksual mereka tanpa diketahui oleh wanita atau pria pasangannya atau tanpa persetujuannya, maka pembuatan video tersebut melanggar pasal 4 ayat 1 UU Pornografi. Karena persetujuan atau consent merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak. Yang kedua,
diseminasi atau distribusi pornografi. Dalam hal pembuatan foto atau video yang disetujui oleh para pihak, maka penyebaran oleh salah satu pihak dapat membuat pihak lain terjerat ketentuan pidana, sepanjang pihak itu tidak secara tegas memberikan larangan untuk penyebarannya. Sebagai contoh, apabila pria dan wanita sepakat atau saling memberikan persetujuan untuk pembuatan foto atau rekaman pornografi, kemudian sang pria menyebarkan pornografi, tetapi wanita tersebut sebelumnya tidak memberikan pernyataan tegas untuk melarang pria untuk menyebarkan atau mengungkap pornografi tersebut, maka wanita tersebut dapat terjerat tindak pidana penyebaran pornografi. Namun, apabila wanita tersebut sebelumnya telah memberikan pernyataan tegas bahwa ia setuju membuat pornografi, tapi tidak mengizinkan sang pria untuk mengungkap atau menyebarkan pornografi tersebut, maka sang wanita memiliki posisi yang lebih kuat untuk tidak dipersalahkan sebagai turut serta penyebaran pornografi. Demikian juga, apabila seorang wanita memang sejak awal tidak mengetahui adanya pembuatan foto atau video pornografi, atau tidak memberikan persetujuan terhadap pembuatan pornografi tersebut, maka dalam hal ini, wanita tersebut dapat disebut sebagai korban penyebaran konten pornografi. Yang ketiga, penyimpanan produk pornografi. Pasal 6 UU Pornografi mengatur bahwa setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Maksud dari larangan memiliki atau menyimpan adalah yang tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Kemudian yang dimaksud dengan yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan adalah seperti lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya. Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud. Apakah pembuatan video atau foto porno juga dilarang? Salah satu interpretasi yang mungkin ialah sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal pria dan wanita telah saling memberikan persetujuan terlebih dahulu, maka penyimpanan atau pemilikan pornografi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembuatan, dan hal ini masuk dalam kategori pengecualian yang dimaksud dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 UU Pornografi. Secara teknis, umumnya setelah video atau foto dibuat, secara otomatis akan disimpan dalam sistem penyimpanan yang ada di dalam media elektronik. Oleh karena itu, secara hukum, apabila dalam satu kesatuan proses menjadi tidak logis apabila pembuatan diperbolehkan, tetapi penyimpanan atau pemilikan dilarang. Yang kedua, apabila dalam hal salah satu pihak tidak memberikan persetujuan terlebih dahulu, maka menyimpan atau pemilikannya menjadi dilarang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang Pornografi. Cakupan selanjutnya yaitu memfasilitasi pornografi. Pasal 7 UU Pornografi mengatur bahwa setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UU Pornografi. Kemudian muncul pertanyaan, apakah tindakan pria atau wanita yang memberikan persetujuan dalam pembuatan pornografi termasuk memfasilitasi pornografi? Interpretasi yang mungkin ialah bahwa sepanjang wanita atau pria yang telah memberikan persetujuan itu terlibat di dalam foto atau video pornografi tersebut, maka ia tidak dapat dianggap sebagai memfasilitasi perbuatan pornografi. Cakupan terakhir adalah penyebaran pornografi. Pasal 27 ayat 1 UU ITE mengatur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam pasal 45 ayat 1 UU 19/2016, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam pasal 4 ayat 1 UU Pornografi,
bahwa tindakan membuat atau menyebarluaskan pornografi merupakan tindakan yang dilarang. Ancaman terhadap pasal ini diatur dalam pasal 29 UU Pornografi, yaitu setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 6 miliar. Berdasarkan penjelasan yang sudah kami uraikan, dapat disimpulkan bahwa jenis perilaku menyimpang berupa pornografi kecenderungannya makin meningkat. Hal tersebut menyebabkan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pola tumbuh kembang remaja, terutama menyebabkan prestasi akademik menjadi turun. Seseorang yang mengalami kecanduan pornografi biasanya memiliki keinginan untuk lepas dalam hal tersebut, tetapi ia tidak bisa. Untuk pengobatan tersendiri, tidak ada obat khusus untuk menghilangkan rasa candu terhadap pornografi. Pornografi utamanya disebabkan oleh era keterbukaan saat ini dan lemahnya pengawasan orang tua dan guru terhadap perilaku anak yang masih minim. Padahal, anak usia sekolah merupakan aset bangsa dalam menghadapi fenomena bonus demografi. Namun, beberapa orang dapat melakukan terapi agar membuat pikirannya tidak selalu berhubungan dengan pornografi. Negara mana saja sih yang paling banyak memproduksi, mendistribusi, dan juga mengkonsumsi konten pornografi? Menurut hasil analisis dari Similarweb, 2 negara teratas yang banyak berbagi konten pornografi adalah Irak dan Mesir, yang diikuti dengan negara Serbia dan Jepang. Sementara itu, negara yang paling sedikit berbagi konten pornografi adalah Uni Emirat Arab, diikuti dengan Kuwait, dan Arab Saudi, Qatar, dan Indonesia. Statistik menunjukkan bahwa Malaysia ada di peringkat keempat menduduki persentase tertinggi di antara negara-negara Asia. Beberapa dampak akibat mengakses hingga kecanduan pornografi, yaitu yang pertama mengakibatkan penurunan fungsi otak hingga kerusakan otak. Yang kedua, pendidikan dan prestasi terganggu, lalu berperilaku kasar hingga mudah berbohong. Yang keempat, mempraktikkan apa yang dilihat dalam pornografi hingga terjadi penyimpangan seksual. Ini data statistik tentang usia remaja pertama kali yang melihat konten pornografi. Tercatat dalam penelitian yang telah dilakukan di DKI Jakarta dan Banten pada 1.340 siswa SMP atau MTS dan SMA atau MA pada tahun 2018. Hasilnya, sebagian besar siswa sudah terpapar pornografi derajat 1 sebanyak 94,5%. Siswa pada kategori ini dikatakan sudah pernah melihat konten pornografi dalam bentuk gambar, foto, patung, film, atau video walaupun hanya sekali. Ada 3,7% siswa yang terpapar derajat 2. Pada kategori ini, mereka sudah melihat atau mengakses pornografi beberapa kali, baik secara sengaja atau tidak sengaja ingin mengulangi pengalamannya. Dan 0,1% yang terpapar derajat 3. Mereka sudah mengalami adikasi dalam mengakses pornografi dengan intensitas dan kadar pornografi yang semakin meningkat. Dalam kondisi ini, pornografi sudah mengganggu aktivitas keseharian siswa, dan jika mereka tidak mengakses pornografi, maka akan muncul gejala sakau. Remaja yang terpapar derajat 1 lebih banyak pada perempuan, tetapi laki-laki justru lebih banyak yang terpapar derajat 2 dan derajat 3. Siswa SMP atau MTS lebih banyak terpapar pornografi derajat 1, dan siswa SMA atau MA lebih banyak yang terpapar derajat 2 dan derajat 3. Di Belanda, remaja umur 13-14 tahun yang terpapar sebanyak 70%, sedangkan di Amerika, remaja umur 13-15 tahun, 66% laki-laki dan 39% perempuan sudah terpapar pornografi dalam 1 tahun terakhir. Hasil penelitian ini mengejutkan karena ternyata prevalensi siswa yang terpapar materi pornografi di DKI Jakarta dan Banten lebih tinggi dari kondisi di Belanda dan Amerika. Sebagian besar, siswa melihat materi pornografi pertama pada usia 12-15 tahun sebanyak 68,4%, dan sebanyak 18,2% siswa bahkan melihat materi pornografi pada usia di bawah 12 tahun.
Lalu bagaimana solusi dan saran dalam penanganan kecanduan pada pornografi? Ada beberapa cara sebagai saran yang dapat dilakukan untuk mengurangi kecanduan terhadap pornografi. Di antaranya adalah yang pertama, setiap individu sebaiknya lebih selektif dalam memilih teman dan aktivitas pergaulan sehari-hari. Selain itu, kita perlu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyalahgunakan teknologi untuk hal yang negatif. Yang kedua, beberapa riset membuktikan bahwa pornografi mempengaruhi nilai dan prestasi akademik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai akademik, peran orang tua dalam mengawasi anak sebaiknya lebih intensif dalam implementasinya. Dan yang ketiga, sekolah dan guru dapat mengambil tindakan dengan mengeluarkan kebijakan yang dianggap perlu untuk mengurangi siswa dapat mengakses pornografi di sekolah dan meminimalisir ruang gerak siswa untuk melakukan tindak pornografi di lingkungan sekolah. Assalamualaikum, kami dari kelompok 1. Saya Isana Rizkul. Saya Mufidatul Husna. Saya Nurul Fadilah. Saya Gian Salsabila. Lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual.